Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya, salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Nutrisi Ruminansia, Dr. Insinyur Sadaman SPT MSc, Dr. Dewi Febrina SPT MP, dan Melda Afrianti SPT MSI. Baiklah, saya Fadri Rianto, mahasiswa peternakan dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah Nutrisi Ruminansia. Judul makalah saya yaitu Metabolisme Protein untuk Ruminansia. Pengertian dari metabolisme sendiri adalah metabolisme adalah sejumlah proses yang meliputi sintesis dan perombakan dalam organisme hidup, menurut Tillman tahun 1991. Nutrien utama yang dibutuhkan sapi yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan lemak sebagai bahan bakar pembentukan energi untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi susu. Ternak ruminansia umumnya membutuhkan protein pada masa pertumbuhan, bunting tua, dan menyusui dalam jumlah yang cukup. Protein yang dikonsumsi oleh ruminansia berasal dari dua sumber, yaitu protein murni dan nitrogen non-protein atau NPN. Protein tersebut akan mengalami proses pencernaan di dalam rumen. Yang kedua, prinsip pencernaan pada ruminansia. Pencernaan adalah penguraian bahan makanan ke dalam zat-zat makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh dan merupakan suatu seri proses mekanis dan chemis dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Sistem pencernaan ruminansia pada ternak ruminansia relatif lebih kompleks dibandingkan proses pencernaan pada jenis ternak lainnya. Perut ternak ruminansia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu retikulum atau perut jala, rumen atau perut beludru, omasum atau perut bulu, dan abomasum atau perut sejati. Ketiga, metabolisme protein ruminansia. Di dalam rumen, protein mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitis yang dihasilkan oleh mikroba. Sebagian mikroba dapat memanfaatkan oligopeptida untuk membuat protein tubuhnya. Sedangkan sebagian lain oligopeptida dihidrolisa lebih lanjut menjadi asam amino. Kebanyakan mikroba tidak dapat memanfaatkan asam amino secara langsung, karena diduga mikroba rumen, terutama bakteri, tidak mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Lebih kurang 82% mikroba rumen dapat menggunakan N-amonia, karena itu mereka lebih suka merombak asam amino tersebut menjadi amonia. Seperti yang bisa dilihat di ilustrasi, yaitu yang mana di sini yang pertama protein, kemudian oligopeptida, asam amino. Dari asam amino yaitu selanjutnya NH3, mikroba, asam alfa keto, PFA, khusus protein, asam alfa keto yaitu menghasilkan CO2 dan CH4. Proses demiasi asam amino menjadi asam alfa keto dan amonia berlangsung lebih cepat dari proteolitis. Karena itu pada setiap saat kadar asam amino bebas dalam rumen selalu rendah, dapat meningkat 5-10 kali pada saat makan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan N-amonia, jumlahnya tetap kecil. Dari ilustrasi tersebut juga menggambarkan bahwa bahan yang disajikan untuk diserap dan digunakan untuk sintesis protein dalam tubuh berasal dari dua fraksi berikut. Yang pertama, protein mikroba, dan yang kedua, protein asal makanan yang selamat tidak mengalami degradasi di dalam rumen. Di sini yang perlu diperhatikan yaitu adalah fraksi 2, yaitu protein yang selamat dari degradasi dalam rumen. Dapat berkisar 20-80% tergantung dari daya larutnya dalam cairan rumen. Oleh karena itu, terdapat peluang cukup besar untuk memilih sumber protein bagi ruminansia berdasarkan daya larutnya. Dalam memilih sumber protein tersebut,
sekurang-kurangnya harus didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama, protein tersebut sanggup mendukung pertumbuhan protein mikroba. Yang kedua, tahan terhadap degradasi rumen. Dan yang ketiga, bernilai hayati tinggi. Beberapa cara untuk memperkecil degradasi protein dalam rumen diantaranya yang pertama, encapsulation. Yang kedua, penambahan bahan kimia seperti formaldehid, tannin acid, dan gambir. Yang ketiga, grinding dan plating untuk mempercepat red phase. Yang keempat, cooking, menyebabkan protein mengumpal sehingga daya larutnya turun. Yang kelima, salting, ternak akan haus sehingga banyak minum dan sebagian protein akan terbawa keluar dari rumen. Yang keenam, watering, mempercepat laju pergerakan protein. Kebutuhan N bagi ruminansia ada 3 sumber. Yang pertama, nitrogen dapat dilarutkan atau soluble N yang langsung diubah menjadi amonia, misalnya NPN, urea. Yang kedua, sumber protein yang mengalami degradasi, peptide, asam amino. Dan yang ketiga, non-degradasi protein. Faktor-faktor yang mempengaruhi bypass protein. Yang pertama, daya larut protein. Protein yang kurang larut, bypass. Yang kedua, kualitas protein, kualitas tinggi sehingga bypass. Dan yang ketiga, frekuensi feeding, yaitu diantaranya pemberian berulang-ulang, pemberian air, pemberian ukuran pakan relatif besar, dan yang keempat, penambahan bahan kimia, yaitu contohnya formaldehyde, glutaraldehyde, gioksal, dan tannin. Yang kelima, pemanasan protein. Mikroorganisme rumen berperan menyelesaikan degradasi protein tahap pertama. Efisiensi penguraian protein oleh mikroba rumen tergantung pada keseimbangan antara proses proteolisis yang menghasilkan peptida dan asam amino yang secara langsung berasimilasi ke dalam protein mikroba dan sintesis mikroba yang membutuhkan sel kecil energi. Amonia atau NH3 merupakan hasil akhir dari penguraian protein pakan oleh mikroba rumen dan asimilasi NH3 untuk pertumbuhan mikroba. Dalam kondisi tertentu, tingkat produksi NH3 dapat melebihi kebutuhan mikroba, sehingga mendorong ke arah tidak efisiennya pemanfaatan protein oleh ternak inang. Proses utama dari metabolisme protein dalam rumen juga dapat dilihat pada bagian metabolisme N pada ruminansia. Mungkin sekian penjelasan dari makalah metabolisme protein untuk ruminansia. Apabila terdapat kesalahan dan kesilapan dalam penjelasan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.